Bang titip bayi saya. Hai Hajieners, ketemu lagi sama aku Fani dan Heretsu. Halo. Dan juga Kang Sarip. Halo. Seperti biasanya, kita akan memberikan asupan horor untuk para Jiganers semuanya. Kali ini kita akan membahas penampakan-penampakan dari Jiganers semua. Dan untuk kalian yang memiliki video seram yang nyata, kalian juga bisa kirimkan melalui Instagram @heretsu atau email ramai.jigana@gmail.com. Oke Jiganers, sebelum lanjut membahas videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel kita. Oke. Ada siapakah di pengirim pertama, Karitsu? Ini dari Bobby Isra. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini video ketika saya main ke Turki dengan Saipi Angin. Hehe. Siapa itu? Oh, jadi saya pengen itu keilmuan. Oh. Keilmuan yang bisa dari sini ke sana set kilat gitu. Oh. Itu kan ada hehe katanya. Ya, Dia bercanda mungkin. Oh ya maaf. Saya ingin membuktikan katanya di makam Ataturk masih berbau busuk meski sudah lama meninggal. Konon katanya jasadnya tidak diterima bumi. Jadi tidak dikubur, tapi dengan ditindih batu yang besar. Video satunya adalah penakluk Konstantin Nopel dengan nama lain Sultan. Oh, ya Allah, sorry. Sultan Mehmed II. Menurut Kang Sarip, apa benar bau busuk itu hanya bisa dicium oleh mereka yang IndiHome? Ya, jadi makam Kemal Atatürk ya yang dilaknat lah. Jadi suka ada baunya kan kalau misalkan kita ke sana tuh. Tapi ini katanya nggak bau. Makam Mustafa Kemal Atatürk. Nah, ini pintu masuknya nih. Kita buktikan apakah rumor itu benar. Nggak ada sih bau-bau ya. Sih aman-aman aja. Bau busuk mungkin ya. Masih aman. Selama ini masih aman. Ini makamnya ya. Tunggu kita ke dalam ya. Oke. Nah, kita sudah masuk. Tidak tercium apa-apa kok. Malah bau rendang ini. Nggak ada ya, nggak ada baunya ya. Nggak ada. Apa bisa mencium? Nggak sampai dong. Makam Kecuali diajakin dulu ke sana. Mustafa Kemal Atatürk. Jadi kan ada apa ya, Firaun tuh dalam Quran tuh bakal ditempakin jasadnya ya Kang ya. Iya. Dan sampai sekarang ada kan jasadnya kan utuh kan ya. Itu kan Betul. bukti kekuasaan Allah. Nah ini juga Kemal Atatürk ini kayak gitu sama. Jadi baunya tuh bakal kecium terus bau busuk karena kelakuan dia kan. Iya. Aduh. Tapi pastinya dia nggak mencium, apakah itu penciumannya hanya bisa dirasakan oleh orang-orang tertentu atau Iya, gitu. benar. Nah kalau Kang Saib sendiri kalau merasakan di tempat ini gimana gitu? Apakah emang aura-auranya jahat gitu emang? Nah, aura-aura netizen gitu kan. Iya. Oke, pertama yang saya tahu penakluk Konstantinopel kan itu Muhammad Al-Fatih ya. Ya. Iya. Mungkin ini keturunannya atau siapanya saya kurang paham. Iya, sama mungkin. Sama mungkin ya. Cuman kita reaction dari segi videonya ini gitu, dari segi energi karena mungkin dari penciuman agak jauh juga dan tidak akan tercium oleh visual saya di sini juga ya. Oke. Tapi dilihat dari segi energi sekitarannya memang ini ada agak kelam sekali. Ya ini residual energi kesedihannya sangat luar biasa besar sekali ya, kayak meratapi penyesalan gitu. Iya iya. Energi-energi seperti ini biasanya saya jumpai di pemakaman-pemakaman yang mungkin kayak si horinya ini ingin dia hidup lagi, terus ingin melakukan memperbaiki diri kayak gitu. Nah kalau untuk visual bau ada di lokasi-lokasi tertentu yang memang kayak gitu. Kalau nggak salah di makam Abu Jahal juga dan Abu Lahab kayak gini ya, sama gitu kalau nggak salah. Pernah ke sana kan? Belum, kata orang. Ya kata orang dan kesaksian yang pernah ke sana ya kayak gitu sih, emang bau terus. Jadi sebagai pelajaran buat kita yang masih hidup mungkin ya? Iya betul, bahwa bisa dibuktikan gitu ya kalau misalnya orang semasa hidupnya gimana gitu, nah bisa diperlihatkan lah gitu. Betul kayak gitu. Nah sampai sekarang pun yang kayak meneliti itu nggak menemukan sumber baunya dari mana ya, makanya hal spiritual itu sulit dijelaskan oleh logika ya. Iya benar. Oke, ini dari Radul Mukti. Karetsu Kapani Kang Sarip, itu yang saya lingkari apa? Ini foto saya ambil pas berangkat shift malam. Kerja apa berarti ya? dia. Oh. Ini tempat kerjanya ya?
Kerja di mana ya? Pabrik? Ya pasti pabrik sih, cuman mesin apa gitu ya. Takut banget ya? Takut kena tangan? Itu gil-gil ya. Oh ini Van lihat. Iya, itu teh ada asap agak tebal menggumpal gitu, kayak mau membentuk sebuah wujud gak sih? Tahu nggak sih kalau misalkan mesin kayak gini tuh yang nampin nipung nih, suka ada yang seperti gini ya. Tapi ini bukan itu ya, bukan, beda. Segitu doang itu. Tuh. Tapi bukan debunya atau apa gitu yang cuma sebagiannya. Cuma kata aku mah aneh, soalnya agak si asapnya teh kayak agak padat, jadi ada warna putihnya teh kelihatan gitu, nggak kayak asap biasa. Bukan ini ya? Beda ya? Bukan, beda. Bukan editan juga sih. Ya dia nyatu ya. Apa taburan-taburan itu ya Kang? Bukan ya? Ketika mesin berjalan, jadi si debunya keluar gitu. Iya. Bertaburan di sini doang gitu. Jadi kayak mesin apa tepung gitu, beras dari tepung nih. Gitu. Iya. Kalau misalnya ada itu di bawah harus putih banyak. Sama di sini ya, ceceran ya. Iya. Tapi kan itu mah enggak ya? Ya. Oke, gimana tuh? Saya pastikan ini astral. Ini bangsa jin ya. Jadi secara logiknya gini, kalau misalkan ada yang kurang setuju dengan saya, secara logiknya gini, kalau misalkan itu debu dia harus berceceran kemanapun. Kalau misalkan itu asap pun sama gitu ya. Tapi ini dia nitik di sana dengan bentukan yang hampir bulat. Ini tuh dari OBS dia mau ke autoplasma atau etoplasma. Dia mau ke perwujudan. Cuman untuk perwujudannya dia nggak tahu mau jadi apa gitu. Tapi kalau saya perhatikan ini tidak terlalu negatif ya. Kayaknya kayak dipelihara gitu. Ya. Kayak emang udah biasa di sana gitu ya. Betul, kayak dipelihara. Ini apa sih? Kapas. Busa. Kapas sabun tekstil, apa? cotton. Oh iya, kapas tuh. Kapas, cotton. Kapuk. Iya. Kayak kapuk. gitu. Oh, isi kasur. Cotton tuh ya jadi kapas kan, pohon kapas kan. Jadi di ini sih. Kapannya juga kerja di pabrik kasur kan Sabtu Minggu. Aku bingung kan jadi gitu kan. Enggak tiduran kan? Enggak. Kayak baju dinas gitu tiap malam gitu. Enggak juga sih. Aku mah nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Sibuk sekali ya. Sibuk. Benar Google ini. Itu positif ya, yang jelas ya. Positif, bagus. Ini dari M. Alvan Khairul Fuad. Assalamualaikum Bang Retsu. Waalaikumsalam. Salam dari Probolinggo. Mau berbagi pengalaman yang terekam seumur-umur. Baru kali ini saya lihat beginian. Entah ini asli atau enggak, mohon dikoreksi. Ceritanya saya ikut bapak mertua mencari kepiting di tambak. Kemudian saat perjalanan pulang sekitar jam 11-an, saya berada di belakang bapak mertua iseng-iseng ngevideoin ke belakang. Malah muncul begituan, padahal di situ jalan yang udah kami lewati, saya lihatnya dari layar HP. Setelah itu tersorot, tiba-tiba senter saya langsung mati. Ini akur banget ya anak mertua ya. Iya benar. Benar ya, cocok ya. Iya. Sabar. Bentar. Oh itu putih. Allahu Akbar. Langsung mati senternya kan. Oke. Tapi udahlah, kalau secara selewat juga aku udah mikirnya ya itu gitu. Udah kelihatan ya. Center set ke depan putih. Mencolok dia putihnya. Tapi langsung mati sih senternya, bukan dimatiin sama dia tuh. Meskipun satu titik ya putihnya tuh. Kelihatan kok dari rambutnya juga. Pernah aku juga waktu explore ya, langsung mati senternya. Ya. Padahal baterai masih penuh. Betul. Mungkin karena energi dia bertabrakan dengan energi itu kita ya, center. Iya. Oke, ini gak kelihatan ada kepitingnya ya. Tambak berarti kepiting tuh di mana ya? Ini kan kepiting kan? Ya, nyari kepiting itu biasanya di bakau kayak di bakau-bakau ya, gitu pinggiran pesisir ya. Berarti juga di pantai ya? Iya. Ya, kemungkinan jalan ke pantai sih. Nah, kalau di pantai ini kalau misalkan teori pareidolia masuk gak sih Pan? Kayak misalkan objek tertentu gitu kan? Bisa masuk juga sih. Cuman tergantung dari orangnya juga kan. Tapi yang anehnya itu senternya mati sendiri Pan ya? Nah, itu dia. Iya. Apa sebenarnya kepencet dia lupa? Kaget gitu ya? Kan asubajim, ya kan gitu kan? Kepencet. Aneh sih itu. Betul. Mikrofon gitu. Oke. Kalau misalkan saya perhatikannya dari segi video ini ada energi yang sangat besar dan saya pastikan ini astral, dia jin. Tapi saya nggak melihat perwujudannya seperti apa ya, karena keselewatan kayak gitu. Tapi saya perhatikan betul ini jin kayak gini. Dan betul kata Kak Retsu, ketika kita explore beberapa kali juga banyak keanehan dari segi visual elektronik ya. Terutama elektronik. Kita baterai udah penuh,
pas waktu ke lokasi bentrok energi baterainya drop lagi. Langsung drop ya? Ya waktu itu juga waktu Karetsu bawa HP iPhone 13 Pro Max. Iya, 17 sekarang. Oh 17 sekarang tuh. Udah ganti ya, udah ikut PO kan kemarin. Memang betul ini kejadian asli ketika baterainya penuh bentrok energi dengan astral itu suka drop, saya juga nggak paham. Mungkin ya kayak gitulah, ada gelombang elektromagnetik yang berbenturan mungkin ya. Iya. Dan ini asli astral, mungkin dia kayak yang nggak sengaja juga sih kayaknya. Nggak sengaja juga menampakkan diri. Bukannya mainan dia ya kepiting tuh? Kalau tuyul biasanya. Oh tuyul ya? Beda, kalau cewek nggak suka ya? Itu kan kuntilanak atau apa sih? Kunti lah. Ya, putih-putih gitu ya? Iya putih-putih. Berarti sukanya? Tapi ya di setiap ketika kita datang ke setiap perburuan ya, mau itu kepiting, mau itu belum, apapun gitu ya, suka ada penemunya juga kayak gitu. Cuman kalau secara visual keseluruhan yang suka kepiting itu biasanya ya tuyul sih. Tuyul ya. Jika kalian di rumahnya tidak mau ada tuyul, pelihara kepiting. Jadi dia asik nantinya. Oh iya sih. Tapi jadi betah main di rumah kita ntar. Takut banget. Yang penting uangnya aman kan? Iya sih, benar. Bisa disuruh juga kan nyari uang gitu. Oh iya. Jangan jadi melihara. Minat ya? Jadi disusuin. Takut. Ini dari Arab punya Ayu. Oh asyik. Gak boleh di itu ya. Iya, jangan diganggu ya. Iya. Assalamualaikum kakak semuanya. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Di sini saya lihat video YouTube Om Mama New yang dimana ada sosok kuntilanak yang sedang menggendong bayi. Ya. Apakah itu benar atau cuma settingan? Mohon penjelasannya. Kita nggak bisa mengungkap itu ya kalau di YouTube ya. Iya. Tapi kita lihat aja videonya. Iya. Tuh. Oh iya. Lagi camping. Ini bawa bayi kan? Iya. Terus ada orang nyamperin, bukan orang itu. Bang titip bayi saya. Oh, titipin pan. Mau gak sih dititipin kayak gitu? Aduh, sibuk. Tapi kan ke cewek kan, kenapa harus ke abang-abang ya? Iya. Oke, ini karena kode etik ya, jadi YouTuber itu ya kode etik lah, nggak boleh di itu ya. Jadi tapi kalau di kehidupan aslinya kan, kalau misalnya kuntilanak bawa bayi kan di film-film banyak yang benar. Tapi kalau misalkan berinteraksi kayak nitipin bayi gitu kan ya, atau nitipin dirinya pengen dinafkahi gitu kan? Ya. Apakah emang benar seperti itu? Ya ini kejadian sebulan yang lalu ada. Tuh kan? Di salah satu gunung, saya nggak akan sebut gunungnya di mana gitu ya. Gunung Singa. Dia begitu. Ya di Gunung Singa tuh ya kemarin. Ya 1 bulan yang lalu ada. Terpaksa harus ngomong. Ini nih bocorin dulu. Sebulan yang lalu ada yang pasien ke saya sakit dia. Dia habis dari gunung. Ya habis dari gunung dia sakit. Ketika cerita ke saya, ya ada seperti ini, suara cewek, dia kayak nitip bayi kayak gitu. Kasihan. Cuman visual ininya nggak kelihatan gitu, cuman suara aja pasti. Nah dia demam tinggi, pulang langsung demam tinggi ya. Seminggu dia nggak sembuh. Kata dokter memang tipes gitu ya, secara lahir tipes. Tapi banyak visual yang kayak dia tuh kemana gitu pikirannya tuh. Nah berobatlah ke saya, ya bilangnya kayak gitu. Saya bilang, kamu melakukan apa di sana gitu ya? Ya dia sompral sih. Atuh kata aku juga jangan sompral. Titip bayi buat apa? Itu tuh kayak jin Korean yang lagi hamil mungkin. Sebetulnya pada intinya mereka menakuti. Oh menakuti. Ya untuk visual story-nya seperti apa mereka itu ya buat aja juga bisa ya? Gitu. Gimana cerita rakyat juga mungkin bisa ya? Betul. Diangkat cerita rakyat jadi jin ngangkat lah gitu. Ini sumber video dari Jakila. Perhatiin baik-baik. Disclaimer, ini video diambil dari temen gue. Jadi perhatiin baik-baik. Berkali-kali dia ngomong ya. Perhatiin. Tetap mata aja. Sekolah ya. Malam-malam ya? Nggak malam, cuman kayaknya koridor ini nggak dipakai kan? Oh, kalau gua nggak bisa. Dia lihat ya. Ini, dia lihat ya? Lari. Iya, makanya lari. Tuh dia teriak. Tapi cepet banget ya? Iya. Oke. Kita di lorongnya ya. Aku nggak nyangka loh, aku nggak expect gitu.
Tuh, kayak kuyang gak sih? Ya, itu saya merinding ya. kayak tinggi dan kayak tanpa busana. Cepet. Ada bayangannya juga ya? Ada. Tuh, di lantai. Itu bayangan apa dia emang ngambai itu? Oh. Nggak tahu sih. Coba. Oh. Itu mah rambutnya panjang. Ini bagian dari tubuhnya kah itu? Bukan bayangan. Bagian dari tubuhnya. Bentar, kalau misalkan pakai teori editing masuk gak sih? Enggak sih ini. Coba. Enggak sih ya. Ada bayangannya soalnya ya. Iya. Kalau editing itu atasnya doang ya penampakannya ya. Terus ini video bergerak juga, terus iya benar. Dia majunya itu simetris dan cepat. Ini asli sih. Iya sih. Itu mah gitu banget, Kak. Ini sekolah ya? Iya sekolah, cuman mungkin ada beberapa, kayaknya ini masuk siang, jadi ada beberapa koridor yang nggak aktif. Emang malam kan? Malam. Sore. Itu gelap. Tuh. Serius itu malam? Iya, tapi betul. itu terang ya, apa ya? Lampu. Tuh, lampu itu gelap. Tuh. Ini kan di luar ya? Iya sih. Atau menunggu hujan mungkin. Oke. Nah mungkin yang terekam sosok itu doang kan? Tapi ini gelap ya, nggak pakai penerangan atau gimana gitu. Iya bisa aja dia lagi persami. Wah iya sih. Nah, sosok apa tuh Kang? Oh, dia lari kan. Sadar. Tapi HP-nya bagus ya, biasanya penampakan itu tiba-tiba ngeblur HP-nya atau buram lah itu HP-nya. Iya. Nah, ini penampakan sosok Jin Korin kah ya atau yang siswa di sana gitu? Atau guru yang di sana. Guru ya kan bisa. Betul. Apakah gurunya punya Khalid? Hadam? Punya saipi angin kan? Aneh-aneh aku nggak tahu ya. Ada ilmu-ilmu kayak gitu. Kan ilmu tuh ada saipi angin, saipi geni, saipi banyu, saipi bayu tuh. Oh jadi saipi. Kalau aku mah punya teman namanya Saipiani. Yang bagusnya saipi pikiran. Kayak avatar, pengendali angin, air, udara. Kayak gitu. Kalau saipi geni itu kan api ya. Dia ketika punya saipi geni, kalau kepelakan tanam-tanaman dia nggak akan jadi, malah kering. Yang kayak gitu-gitu. Oke. Kita back ke ini aja. Oke. Ya ini bangsa jin dan ini jinnya agak negatif, bukan agak lagi, ini sangat negatif gitu ya. Kemungkinan di sekolah ini banyak yang kesurupan juga. Ya harusnya dibersihkan sih. Beberapa kali sih saya ya ruatan di sekolah-sekolah ya kasusnya memang kayak gini. Pertama-pertamanya banyak melihat hal seperti ini dengan kerekam, lalu orang-orang atau anak-anak yang ada di sekolah sana ketakutan, atau terjadilah kesurupan massal. Itu tuh yang paling bahaya. Ya mental sih, pikiran. Takutnya kan kalau kesurupan massal, misal kesurupannya di lantai 2, lantai 3, blok gitu kan. Jangan sih. Jangan ya, takut banget. Tapi mungkin akibatnya bisa kayak gitu ya. Betul. Takut kan. Ditambah mungkin ada depresi kan, ditambah itu jadi plus lagi. Meledak gitu ya. Ada yang pengen ikut nyanyi ya? Penen. Nih. Masa aja deh. Lagunya monolog, dianya menolak. Apa dia? Lagunya menolak, dia menolak. Lagu monolog. Lagunya monolog, dianya menolak. Lagunya monolog, dia menolak. Itu dia. Pisang ya? Kata-kata mang nyambungin mang ya. Menolak. Itu cok. Di bawah kakak ada nih. Apa itu cok? Nah, ini CCTV ya? Part 2 dari sisi yang lain. Masih di tempat yang sama. Ya. Oh iya benar. Mulai. Karena kita mah kata-kata mang nyambungin mang ya. Ngorok menolak. Neleng bi. Ini di pos ronda. Kayak ada yang ketawa. Mereka sih kayaknya. Gitu. Mereka ya. Pos ronda sih kayaknya ya. Tuh. HP ketinggalan Ujung-ujungnya mereka nggak jadi kan mau nongkrong dan ngerondanya. Okay. Ada beberapa suara juga ya. Tapi yang ini sosoknya ya. Ya. Tuh putih. Aku ngeliatnya itu kayak sosoknya kayak seketi gitu ya. Tapi apakah pareidolia masuk gak sih? Yang logisnya dulu nih. Oke. Kalau misalkan pareidolia di pohon pisang ada rambutnya putih, apa kan? Apakah pisang yang udah berbuah dikasih karung gitu ya? Iya benar. Hama. Terus yang hitamnya adalah sebuah keresek gitu kan? Oke.
pareidolia kayak gitu? Tar dulu. Kayaknya bisa aja mungkin ya. Bisa banget sih. Tapi ini pohonnya nggak berbuah sih, udah agak kering. Udah kering sih. Udah tua ya? Udah tua sih. Nah, oke. Kalau teori settingan, editan, ekspresi mereka real banget ya? Bisa. Iya, ekspresi mereka real dan apa adanya banget ya. Tapi mungkin pas lihat ke belakang nggak kelihatan ada sosok itu ya? Kayaknya gitu. Oke, nah gimana tuh Kang kalau dari segi penampakannya? Dari segi penampakan saya perhatikan ini bukan astral ya. Terlepas dari sekeliling itu kan panah ke sana ya. Oke. Saya perhatikan ini bukan astral dan mungkin ini sudah di set dari awal karena boleh dilihat dari ekspresi yang pakai baju putih dia ketawa-ketawa juga sih. Jadi sudah seakan tahu. Nah kalau yang sebelah sininya mungkin yang di pranknya mungkin atau gimana gitu. Yang di pranknya ya. Jadi dari segi ekspresi ini udah di set sekali sih. Dan ada ketawa-ketawa juga sih. Pantes aku tadi bingung itu ketawa siapa sebenarnya. Lihat yang pakai baju putih kan? Iya, itu mah kelihatan banget sih dari awal. Oh iya tuh. Oh iya sih ekspresinya kayak tunjukin ke sana gitu ya. Betul. Tapi yang baju ini kayaknya nggak ngeh ya? Iya, dia tuh panik. Nah kalau yang ini ketawa tuh. Oh iya. Tapi kalau dari segi tempat gimana tuh Kang? Segi tempat ini mencolok sekali, apalagi tempat nongkrong kayak gini ya. Pokoknya kalau tempat nongkrong terus dia sepi, suka ada yang ikutan juga. Oke. Jadi ini bukan ya? Bukan, aman. Oke, ini yang lagi viral kemarin ya. Hati-hati di flyover Kopo Bandung katanya kan. Ini yang lagi ngetes motornya. Ada apa nih? Ini pasti tengah larut malam banget ya. Slomo. Awas hati-hati ya. Ini kamera apa sih yang kayak gini? Yang 360 derajat. Gelo katanya Cina. Orang gila katanya ya. Udah tahu tadi malam juga ada katanya ya. Tapi emang ada terus Cina. Ada, udah 3 hari. Tadi malam teh kayak lihat tapi kayak bukan. Oke. Ini SN Tuning 2T ya, sumber TikToknya. Dan katanya nggak mungkin ada orang di flyover kan, kayak gini. Tapi kok kayak nggak ada kepala, aku mau mikirnya. Dan dia hilang di beberapa. Kayak hologram ya. Tapi kayak pakai baju orang biasa ya. Pakai baju biru ya? Atau kena lampu? Kena lampu dia. Tapi dia di tengah banget kan, ini kan di pinggir jalan ya. Tuh marka jalan yang kuning, dia agak lumayan ke tengah gitu. Tapi harusnya mah udah ketabrak itu teh. Kalau di situ mau posisinya? Keserempet. Ada 2 orang nggak sih? Yang hitam satu sama baju biru satu ya? Di kiri ada ya? Bukan ya? Bukan. Oh itu rada-rada nembus ya? Siap. Hati-hati Mang begal katanya. Tapi iya takut. Ya sih, enggak. Ini kayak inget di tol apa? Yang ada penampakan kaki-kakinya? Di Cipali, Bukan, Jabarawi. Cipularang, Jabarawi. Caham Ledeng. Apa ya? Cipali. Cipali. Iya, Cipali. Yang suka hilang gitu ya. Nah, ini juga kan pasti dia bisa memacu kendaraannya yang cepat, berarti udah subuh lah ibaratnya ya. Betul. Yang 1 malam ke atas lah. Ya. Dan bukan hanya kali ini aja mungkin dia. Sering ya. Tapi kalau ini gimana nih Kang? Kayak ada kepalanya ya? Iya benar. Ya ini viral ya, di sosial media sempat viral ya, apalagi dekat dengan daerah saya. Dan ini udah memang ada klarifikasinya dan ini memang orang sih. Orang. Cuman ya betul dia agak stres. Ya, maaf ya dia ODGJ gitu. Jadi yang poin pentingnya adalah meskipun jalanan sepi kayak gini ya kita jangan terlalu kenceng bawa motor lah ya. Betul. Hati-hati karena yang ODGJ kayak gitu kan memang nggak ada pikiran gitu. Benar. Dia jalan-jalan di tengah aja dan ini memang sering terjadi hal-hal seperti ini. Dan kenapa seperti kayak menghilang? Mungkin kalau kamera yang kayak gini tuh ketika ke pinggir ya cepat nggak adanya. Terlalu cepet ya. Kayak gitu. Oke Joiners, itu tadi beberapa kiriman video-video seram dari kalian. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video kita. See you again.